Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Karangasem menyebabkan bencana tanah longsor. Mantan Bupati Tabanan Wiputu Eka Wiryasuti menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar. Puluhan peternak ayam petelur di Karangasem gulung tikar akibat melambungnya harga pakan. Puluhan peternak ayam petelur di Karangasem gulung tikar akibat melambungnya harga pakan. Di desa Pesedahan Manggis, dari 30 peternak, saat ini yang masih bertahan kurang dari 10. Sisanya telah menghentikan usaha karena tidak mampu menutup biaya produksi dan utang yang menumpuk. Sekarang tinggal 10 peternak, lebih dari 10 peternak. Yang dari 10 pun kalau dibilang hitungan antara aset yang ada dan hutang yang mereka miliki sebenarnya sudah minus gitu. Nah sekarang dengan naiknya harga telur belum mampu sebenarnya untuk menutupi kerugian selama 10 bulan gitu. Karena harga pakan juga masih tinggi, jagung juga terbilang masih tinggi walaupun turun 300 perak ya, dari 5.000 ke 57. Jagung itu dedak masih tinggi, yang dulunya 3.200, yang seperator sekarang 3.700. Nah itulah yang menyebabkan peternak secara populasi jauh berkurang. Itu lebih dari 50% mereka pangkas populasi. Secara nasional, info di Pinsar dari Kementan bahwa produksi secara nasional populasi ayam layar ini turun 30%. Ya, 30%, satu angka yang cukup tinggi dibilang kalau melihat kebutuhan telur secara nasional. Sesungguhnya telur ini masih potensi untuk dikembangkan, mengingat pangsa pasar Indonesia kan dan jumlah penduduk masih butuh telur. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, tingkat konsumsi telur per kapitanya kita masih jauh lebih rendah. Kondisi ini berdampak terhadap berkurangnya pasokan telur ke sejumlah pasar tradisional. Pemerintah diminta turun tangan mengatasi persoalan ini agar peternak bisa kembali berusaha. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Penangkaran penyu ini berlokasi di Pantai Sindu Sanur, Denpasar. Setiap akhir pekan, tempat ini ramai dikunjungi warga. Tempat penangkaran bernama Sindu Dwarawati Sanur ini dikelola warga yang peduli pelestarian penyu. Ada 3 jenis penyu yang dikembangbiakan di tempat ini, yakni sisik, hijau, dan lekang. Penyu yang dikembangbiakan berasal dari telur yang menetas di sepanjang pantai. Tempat ini telah disiapkan untuk menyambut pelaksanaan KTT G20 di Bali November mendatang. G20, jadi kami selaku pelestari penyu di Sanur ingin berpartisipasi dalam mensukseskan G20. Kami sudah mempersiapkan beberapa ekor penyu yang sudah lumayan agak besar. Kami besarkan umur 1 tahun 8 bulan. Jadi harapan kami, siapa tahu nanti ada seremoni pelepas liaran oleh 20 kepala negara, jadi kami sudah siapkan. Demikian ya, mudah-mudahan nanti Bapak Presiden kita yang sebagai kepala dari G20 ya, bisa mengajak beberapa kepala negara untuk melepas penyu di Sanur.
Pantai Sanur dan sekitarnya sejak lama telah dikenal sebagai lokasi penyu bertelur. Dengan adanya tempat ini, upaya pelestarian penyu diharapkan bisa terus dilakukan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Wilayah Sanur Denpasar dikenal sebagai kawasan wisata pantai favorit wisatawan. Sanur dikenal dengan pantainya yang berpasir putih dan suasana yang tenang. Kawasan wisata ini sudah dikenal wisatawan asing sejak tahun 1970-an. Selain wisata pantai, Sanur juga memiliki aneka kuliner khas setempat. Salah satu yang cukup terkenal adalah ikan tawa khas Pantai Sanur. Ikan sejenis baronang ini hidup di gugusan karang perairan Pantai Sanur. Kuliner ikan tawa ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di daerah Intaran. Setiap hari, warung ini buka mulai pukul 9 pagi hingga menu ini habis terjual. Pemiliknya adalah Ketut Sudartaba, mantan koki sebuah restoran di Sanur. Sejak 7 tahun lalu, ia sudah mulai menjual kuliner ikan tawa. Ikan tawa hasil tangkapan nelayan diolah menjadi ikan goreng dan kuah. Ikan tawa goreng diolah dengan cara sederhana, hanya diberi sedikit garam tanpa bumbu lainnya. Sedangkan sup ikan tawa diolah dengan bumbu genap Bali yang terdiri dari beberapa jenis rempah-rempah. Dari awal saya bersihkan dulu kotorannya dan kita cuman kasih garam saja. Tidak ada MSG, tidak ada lain-lainnya, tidak ada lemon karena dia tidak amis, karena lokalan tawa Sanur. Alasannya apa tidak pakai bumbu? Alasan udah ikan tawa itu rasanya sudah miloner sekali. Cuman garam aja. Kalau kadang-kadang orang nggak pakai garam, udah rasanya udah luar biasa. Itu keunikan betawahnya. Kalau yang sup, bumbunya apa ya? Bumbunya, nah ini kita pakai bumbu, kalau Balinya pakai bumbu baso genep. Jadi ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, cuman itu aja. Menu ini tergolong langka karena tidak setiap hari nelayan bisa menangkap ikan tawa. Ketut akan menutup warungnya jika nelayan tidak mendapat ikan tawa. Dalam sehari ngolah berapa Pak? Dalam satu hari saya dapat, kalau misalnya 5 kilo habis, kalau dapat 10 kilo habis. Karena penggemarnya luar biasa untuk dinikmati. Terus kalau kebetulan hari itu tidak dapat ikan tawa gimana? Kita tutup. Tidak takut kehilangan pelanggan? Tidak. Saya idealis dengan pasti besoknya dia pasti nelpon. Yang gemar ikan tawa pasti nelpon. Penggemar kuliner ikan tawah berasal dari Bali hingga wisatawan asal luar Bali seperti Surabaya hingga Jakarta. Wisatawan menyukai cita rasa ikan tawa yang dinilai berbeda dengan jenis ikan laut lainnya. Setelah makan betawa, tadi kan ada 2 menu, satu goreng, satu yang dibikin sup yang berkuah. Yang berkuah itu rasa bumbunya itu sederhana tapi sungguh enak. Dan yang goreng itu bagi yang nggak penyuka kuah, itu bagus sekali. Anak-anak pasti sangat menyukai betawa ini karena tulangnya misah sama dagingnya, jadi aman sekali untuk dimakan. Kalau di porsi komplitnya itu ada lawarnya, sayur apa, itu bisa di request pedasnya, bisa juga enggak. Jadi dari anak-anak sampai dewasa semua bisa menikmati menu yang di sini. Kalau untuk beda sama ikan lain, ikan ini sangat gurih ya, gurih terus nggak anyir di mulut gitu. Walaupun bumbunya sederhana hanya garam aja,
tetap juga enak sekali, nggak ada anyir-anyirnya. Satu porsi lengkap kuliner ikan tawa dijual seharga Rp50.000. Selain melayani pembeli yang datang ke warungnya, Ketut juga mengirim paket ikan tawa hingga ke luar Bali. Usaha warung sederhana ini mampu menghidupi keluarganya di saat pariwisata Bali lesu akibat pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.